Hai, selamat sore teman mata semua. Selamat bergabung teman-teman di iBoost Talk yang ke berapa nih hari ini ya? Kayaknya sudah banyak iBoost Talk yang sebelum-sebelumnya sampai kayaknya sudah terlalu banyak episodenya. Teman-teman gimana kabarnya di hari Selasa hari ini? Boleh kita sapa-sapa dulu ya di kolom komen. Teman-teman dari mana aja nih asalnya? Gimana hari Selasanya? Apakah baik-baik saja atau mungkin sedang ada kegaduhan yang dialami? Boleh kita curhat-curhat dulu ya sebelum nantinya Mimin akan handle untuk iBoost Talk yang tema pada hari ini. Dan pastinya teman-teman yang kalau follow iBoost ya harusnya udah tahu ya hari ini kita mau ngebahas apa dan pembicaranya siapa gitu. Boleh kita sapa-sapa dulu teman-teman. Daerah teman-teman hujan atau panas atau gimana nih? Kebetulan di daerah Mimin lagi hujan gerimis-gerimis syahdu gitu. Enak banget suasananya buat bersantai sambil nontonin live IG. Nah, gimana teman-teman? Boleh sapa-sapa dulu di kolom komen ya, teman-teman dari ibu stoknya. Ada yang tahu nggak topiknya apa? Boleh di-spill dulu di kolom komen yang tahu topiknya apa. Pastinya ini topiknya sangat menarik dan bermanfaat untuk teman-teman semua ketahui, bunda-bunda, mama-mama, papa-papa, semuanya. Biar gak gadget terus yuk atasin over screen time pada si kecil. Relate banget gak nih bunda-bunda yang anak kecil nggak bisa diem, nggak bisa aduh aku nggak bisa bersantai sedikit kalau nggak aku kasih HP. Gimana nih caranya ngurangin ya? Ini insya Allah relate banget ya untuk bunda-bunda yang mengalami hal yang sama. Nanti kurang lebihnya kita akan ngomong-ngomong atau ngobrol-ngobrol sama narasumber kita pada sore hari ini, yang pastinya itu narasumber yang luar biasa juga. Nanti akan aku infokan atau teman-teman yang sudah yang kayak syahdu gitu loh, gerimis-gerimis. Tapi itu saya live video pause. Halo, halo nama aku Vanessa bicara. Ada yang tahu siapa narasumbernya? Jogja hadir kak. Aduh Jogja, aku lagi dari Jogja. Gimana Jogja sore hari ini? Belum mulai ya kak? Sabar ya kak, nanti akan join nih narasumber kita yang luar biasa. Ditunggu aja, stay tune. Uh, boleh. Oh Malang, Kak Anita dari Malang. Malang pasti suasananya lagi enak banget nih, Malang nih ya. Jogja tadi hujan kak, sama dong. Di tempat Mimi juga tadi hujan. Tes komen sudah masuk ya Kak Anita komennya. Trawas hadir. Trawas itu daerah mana Trawas? Aku baru dengar nih daerah Trawas. Gerimis manja, betul, enak banget ya, banget loh suasananya kalau gerimis manja. Mendung terus, kemarin-kemarin kita panas gitu ya. Iya. Nah, kemarin-kemarin kita panas-panas terus ya. Sekarang kita sudah memasuki musim-musim mendung. Udah musim duren dan musim rambutan juga nih, bunda-bunda. Alhamdulillah akhirnya hujan. Alhamdulillah. Cek komentar ini underscore ya masuk ya kalau ini ya komentarnya. Ambil satu file. Selamat sudah bergabung dengan Live iBoot. Oke, kita bahas lagi ya. Ada yang relate ya sama tema kita pada sore hari ini atau minggu-minggu semua bisa feel apa sih temanya pada hari ini? Jadi merata ya, ada daerah hujan juga tuh. Ya, bentar ya, cek dulu. Misalnya, iya nih hujannya lagi merata ya. Alhamdulillah lagi adem memang. Alhamdulillah ini teman-teman narasumber kita pada sore hari ini. Halo, selamat sore Mbak Fabiola, teman mata semua, mama, papa, dengan kita ya. Mbak Priscilla, MPS beliau
Fabiola dan Priscila. Masya Allah, profilnya sangat keren banget Mbak Fabiola. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk bisa sharing-sharing kita sore hari ini Mbak. Gimana Mbak Fabiola, sehat Mbak? Alhamdulillah sehat. Kakak juga sehat selalu ya. Alhamdulillah. Lagi hujan nggak nih Mbak Fabiola di daerah Mbak Fabiola? Sorry kakak ini kayak kurang jelas deh suaranya di aku. Suaranya kurang jelas, Min. Ya, suaraku jelas kah? Mbak Fabiola jelas, suaraku masih kurang jelas. Iya, suaranya kurang kurang ini kurang jelas. Kurang jelas. Halo, Rus. Nah, oke ini Mam Rusi Dilan ya. Halo juga. Halo Mbak Fabiola, suaraku masih kurang jelas untuk yang sekarang. Masih, tapi sudah mulai terdengar. Oh, sudah mulai terdengar. Oke, mungkin kayak kamu Aku sambil ini ya, yang sudah halo-halo. Halo, Mams Afrian Dian. Mams Oke, Mbak. Marisa. Kita Ya, Mbak, suara saya jelas. sudah udah mulai agak putus-putus, tapi aku coba ini memahami. Oke, Seru banget. Coba. Terima kasih, Masya Allah. Ini aku nggak berani jawab ya, menunggu aba-aba dulu. Nanti kita akan bahas satu-satu ya, Mams. Iya, selamat sore Mbak Fabiola. Suara saya sudah cukup jelas untuk sore ini. Sudah cukup, Kak. Oke, Selamat sore. kita selamat semua. Mohon maaf ya karena ada kendala teknis tadi. Jadi sempat skip sebentar nih waktunya untuk ya, dan Mbak Fabiola itu terkait Ya. dengan over screen time pada si kecil gitu ya. Karena misal sekarang tuh anak sudah sehat, jadi kita bisa dengan mudah juga nih. Memang ada dampak positifnya gitu ya ke kita. Ada tidak Oh iya sadar nih, dong. Jadi, sadar tidak sadar juga kita teknologi ini juga ke anak-anak kita gitu ya. Dampak anak-anak kita atau mungkin karena mengalami time gitu yang kita berikan ke si kecil. Fabiola sendiri anak bisa kita katakan dia sudah luar biasa kayak habis di rumah gitu. Nah, terlalu banyak nih memberikan gadget. Kakak, saya kurang jelas mendengar pertanyaannya, Kak. Terputus-putus. Oke, aku lagi. Jadi namanya screen time pada anak ya. Beberapa hal dari positif Fabiola sendiri atau Mbak Fabiola sendiri, ciri-ciri anak itu bisa dikatakan gadget. Oke, ciri-ciri anak yang mengalami kecanduan gitu ya, Kak ya? Betul. Oh, oke. Iya, jadi mungkin yang pertama kali itu ada yang namanya gejala penarikan, Kak. Jadi kalau misalnya kita tarik nih,
gadgetnya itu akan menimbulkan gejala-gejala yang negatif seperti misalnya tantrum gitu ya, ngamuk-ngamuk, teriak-teriak. Nah, itu tuh namanya gejala penarikan. Kemudian gadgetnya tuh udah mulai kayak nggak bisa diambil gitu, bener-bener yang ada di sebelahnya. Dan kita juga lihat bahwa ternyata dengan gadget anak-anak mendapatkan seperti mood boosternya itu bukan dari apa yang dilakukan gitu ya, tapi dengan adanya gadget gitu. Misalnya contohnya kalau anak-anak sudah berhasil meraih nilai gitu ya, harusnya kan bangga, seneng gitu. Nah, ini ada yang lebih seneng dari itu ketika kita kasih gadget. Nah, itu kan udah mulai, lah kok emosi positifnya ada di kala kita kasih gadget ya. Nah, itu tuh tanda-tanda anak-anak sudah mulai kecanduan gitu. Jadi nggak bisa tanpa gadget seperti itu. Kemudian juga toleransinya meningkat. Misalnya kayak hari ini main gadgetnya 2 jam misalnya gitu ya. Tapi besok udah nggak bisa lagi nih 2 jam, harus 2,5 jam. Nanti minggu depannya lagi mungkin bisa udah sampai 4 jam gitu. Jadi toleransinya itu makin lama makin meningkat. Dan mulai mengalami tanda-tanda penurunan misalnya di bidang konsentrasi, nilai-nilai di sekolah. Dan yang terakhir, anak-anak kita yang tadinya banyak temennya itu udah mulai menarik diri dan lebih asik dengan game online-nya misalnya gitu, atau permainan-permainan yang bisa dilakukan di gadgetnya. Nah, kira-kira seperti itu sih Kak untuk ciri-ciri anak-anak yang menunjukkan kecanduan ya dalam gadget atau screen time. Oke. Uh, kita kecanduan gadget, reaksi ketika kita kalau misalnya ditarik gadgetnya udah tanda-tanda nih sudah over awalnya bisa kita dari sini. Kalau menurut Bapak sendiri, kiranya bagaimana sih dampak yang kalau misal kita terlalu sering gadget ke anak-anak itu? Oke, jadi kalau tadi kan kita udah bahas tentang dampak positif ya, jadi kayak wawasan luas, lebih kreatif, itu banyak belajar, banyak networknya juga luas, tapi ternyata di balik itu juga tidak dipungkiri adanya dampak-dampak negatif nih Mams gitu ya. Jadi kayak udah mulai ada kesehatan mata yang menurun gitu ya, kemudian obesitas, kemudian juga prestasi yang juga menurun, teman-temannya menjadi makin sedikit gitu ya. Jadi banyak sekali hambatan-hambatan, aktivitas-aktivitas yang juga tadinya aktif gitu ya, diikutin, terus jadinya lama-lama ada aku nggak ikut ekskul ini deh, aku berhenti deh les ini deh, dan akhirnya hanya di kamar bermain gadgetnya. Jadi dampak-dampak seperti itu pastinya bisa terjadi kalau anak-anak kita diamkan gitu, tidak ada antisipasi atau penanganan terhadap anak-anak ketika sudah kecanduan gadget seperti itu Kak. Oke. Dampaknya juga nanti kehidupan sosial sih banyak main HP ya begitu ya Mbak. Sosialisasi. Tadi Kak nggak dengar. Sosialisasi. Ya, itu akan berdampak pada artinya akan berkarena gadget gitu ya. Iya. Nah, biasanya gadget nih ada kemungkinan meniru orang tua nggak sih Mbak? Mungkin banyak gitu terus si anaknya juga pengen dia lagi. Ya, gimana Kak? Saya nggak mendengar suaranya soalnya nggak jelas. Mungkin di chat. Oke, Mbak. Iya. Sorry. Halo. Ya, Kak. Suara saya masih jelas? Iya,
kurang jelas Kak, sinyalnya mungkin ya. Tapi suaraku jelas Kak. Halo Kak. Sorry banget. Sorry Kak. Ya, kayaknya nggak jelas. Aku atau Mbak Ya. Kalau suaraku terdengar nggak Kak? Mungkin kita bisa jawab dulu sambil menunggu sinyal membaik. Menjawab pertanyaan Mams gitu gimana? Iya. Boleh Mbak. Boleh ya? Oke, oke. Kalau gitu sambil nunggu sinyal, aku coba untuk suaraku jelas ya, Mams? Cukup jelas ya? Oke, kalau gitu aku coba jawab pertanyaan dulu. Izin bertanya dari Mams Repelita. Benarkah kecanduan gadget itu bisa mengakibatkan kebutaan dan kelupaan gitu ya. Jadi memang ada penelitian yang memang menunjukkan bahwa ada kendala di kesehatan mata juga obesitas gitu ya karena kecanduan terhadap gadget gitu. Kalau lupa mungkin bukan lupa ya Mams, jadi lebih kepada uh, attention terhadap hal-hal yang bermakna itu menjadi diabaikan dengan gadget. Jadi kesannya tuh lupa. Misalnya gini, kakak udah ngerjain PR belum? Oh iya lupa. Nah padahal bukan lupa, padahal sebenarnya lebih memaknai games online-nya gitu dibandingkan dengan tugas-tugas di sekolah. Seperti itu ya, Mams. Oke, kemudian sorry. Lanjut ke aku punya toddler dari Mams Uni Eryati ya. Aku punya toddler umur 2 tahun, sering banget main handphone dan tapi ada dampak baiknya seperti setiap hari selalu ada hal baru yang diikuti dari YouTube. Bagaimana menyikapi kalau benar tentang keadaan seperti ini? Oke, jadi sebenarnya kita balik lagi ke saran untuk penggunaan gadget. Bahwa di bawah umur 2 tahun itu sebenarnya tidak diperkenankan untuk menggunakan gadget gitu ya. 2 sampai 4 tahun itu pun dengan pendampingan gitu. Nah, mulai dari umur 4 tahun ke atas itu boleh menggunakan gadget itu juga jadi kayak 15 menit atau setengah jam, habis itu break dulu gitu. Nah, baru di atas 6 tahun itu bisa menggunakan gadget dengan lebih lama, sekitar 1 sampai 1,5 jam gitu ya. Nah, tapi kalau untuk remaja, ya kita tahu sendiri ya, remaja-remaja banyak sekali proyek, banyak sekali tugas, sehingga itu bisa sampai 4 jam 17 menit kalau nggak salah gitu ya, include tugas-tugas sekolah tentunya. Nah, tapi itu pun juga kalau dibutuhkan, Mams. Kalau nggak dibutuhkan, ya tidak harus dimaksimalkan ya, seperti itu. Nah, itu untuk jawaban tentang waktunya. Oke. Dari Mams Faina bilang, Kak, izin bertanya, jika pemberian gadget namun outputnya bagus seperti nambah kosakata bicara, apakah masih bisa dilanjutkan? Oh, tentu saja. Jadi gadget itu ibaratnya itu seperti pisau, Mam. Jadi kita mau pakai untuk apa gitu. Kalau kita kasih ke chef itu bisa menjadi bagus sekali kan untuk anak yang istilahnya emosinya stabil lah, itu kan bisa membahayakan gitu. Jadi gadget itu bisa menjadi teman, tapi bisa menjadi lawan juga gitu. Tentunya ketika outputnya bagus bisa terus diberikan, asal tadi pembatasan umur berapa, kemudian bisa dikasih selama berapa jam gitu ya. Itu yang harus kita batasi supaya tidak berdampak buruk bagi kesehatan fisiknya maupun mental seperti itu. Oke, kita akan lanjut ke Mam Susi Dilan. Kak izin bertanya, sejak umur berapa tahun maksimal anak sudah harus mengenal gadget? Karena sering dengar anak yang dilarang pakai handphone sejak kecil, nanti besar bisa gaptek. Oke, Mom, thank you ya pertanyaannya. Nah, ini memang ada kasus ya.
apa sih, dilema. Jadi kayak misalnya gini, nanti kalau misalnya nggak dikasih gadget gaptek, atau misalnya nggak update, terus nggak punya temen gitu ya. Nggak juga sih gitu. Gadget itu kan sebenarnya alat ya untuk tumbuh kembang anak, bukan satu-satunya media yang harus digunakan. Jadi nggak ada kata harus, sorry, harus mengenal gadget, itu tuh nggak ada. Ketika kita mau memberikan gadget, pastikan kita kasih batasan boundaries-nya, kita kasih batasan rules-nya, do and don'ts-nya, seperti itu. Boleh main gadget, tapi selama gadget itu menjadi kawan gitu. Ketika kita tadi ada ciri-ciri tadi kan ya, ada gejala penarikan, menarik diri dari lingkungan sosial, adanya penurunan fungsi dan lain sebagainya, itu batas gitu, karena sudah jadi kawan, bukan jadi kawan lagi ya. Seperti itu, Mams. Oke. Mbak Fabiola, saya mau tes suara saya masih putus-putus. Bukan screen tanah. Storytelling, baca doa bersama, kemudian aktivitas-aktivitas yang menenangkan, karena tidur itu kan kita akan masuk ke dalam apa ya, situasi yang deep sleep ya, artinya benar-benar secara tenang, sehingga aktivitas yang mengiringi itu juga harus sesuai gitu. Jadi kayak tadi storytelling, doa bersama, kemudian rutinitas membersihkan diri dan sebagainya, itu bisa dilakukan sebagai penyerta sebelum tidur. Tapi kalau screen time itu kan membangkitkan, jadi membuat anak-anak tetap aktif meskipun menjelang tidur. Jadi tidak disarankan, Mams. Oke? Okay? Ya, bisa masuk, Kak. Oke, kita lanjut setelah ini Mams Arnita ya, Kak ya. Batasnya di Mams Arnita nih. Oke, bisa lanjut, Kak. Terima kasih Mams Afriandian untuk stay tune. Oke, iya Mak, gambarnya belum ada nih Kak di atas nih. Gak apa-apa ya, yang penting tetap berjalan maksudnya. Aku masih lanjut atau gimana Kak? Soalnya sudah jelas belum Mbak? Sudah nggak putus tadi? Sudah aman? Oke, kita lanjut. Mamis dan juga Mbak Fabiola, mohon maaf. Oke, ini satu ya, ya Kak. Iya, mohon maaf sekali karena nggak sempat ada sudah. Iya, nggak apa-apa. Menjawab Q&A dari Mbak. Kita mungkin bisa lanjut. Oke, siap. Sudah dibahas juga sama Mbak. Jawab. Kebiasaan anak itu kira-kira bisa orang tuanya nggak ya Mbak? HP terus nih jadi gitu Mbak. Oh banget karena anak itu kan apa yang dilihat itu yang ditiru ya, itu yang dilakukan. Jadi kalau anak-anak lihat, oh kok papanya pulang kantor langsung megang handphone gitu kan ya, aku ajak ngobrol nggak lihat gitu, terus mamaku juga sibuk sama handphonenya, ya pasti anak juga ketika diperkenankan untuk menggunakan handphone ya itu yang dilihat, itu yang dilakukan gitu kan. Jadi tentu saja kita sebagai role model harus bisa menahan diri gitu. Nggak apa-apa pakai gadget di rumah, tapi nggak depan anak. Jadi ketika depan anak, yuk kita maksimalkan waktu yang tinggal sedikit itu gitu kan ya. Tanpa kita sadari anak-anak kita tuh dapat sisanya loh gitu kan. Kita pagi-pagi udah ke kantor, kasih yang seger-segernya tuh di kantor, di pekerjaan, terus kita tinggal capek-capeknya tuh di rumah, masa kita mau ngabisin dengan gadget juga gitu kan ya. Jadi yuk kita kasih contoh ke anak-anak bahwa ketika berada dengan mereka, mereka lah yang paling utama, mereka adalah yang pertama. Kira-kira seperti itu Kak. Oke, nah itu yang namanya anak itu kan pasti melihat HP, dia main sama siapa dong? Mamis-mamis juga harus main gitu ya. Ya, ini menurut Mbak Fabiola tuh bisa untuk ada nggak sih Mbak kita kasih gadget?
Sorry Kak, ada apanya batasan? Usianya. Usia, oke, usia. Oh, ini sama nih, yang nanya sama dengan Moms Arnita nih. Jadi, screen time untuk anak bermain gadget itu sehari berapa jam idealnya ya. Jadi, ini benar-benar balik lagi ke sesuai dengan usia. Nih, aku bacain yang dari American Academy of Pediatrics 2013. Jadi, kalau di bawah 2 tahun, tadi aku udah bilang ya, bahwa nggak boleh dibiarin gitu. Karena mereka ini mudah banget kan, anak-anak sekarang tuh kan digital native ya, jadi baru lahir aja kayaknya udah bisa tuh main WhatsApp atau apa gitu ya. Karena saking pintar gitu mereka gitu kan. Jadi digital native ini sangat bahaya di bawah 2 tahun kalau ditinggal sendirian, karena mereka bisa ngeklik, bisa cari-cari tahu sendiri tanpa mereka siap secara kognitif untuk bisa memahami atau mencerna informasi yang top up gitu ya di handphone atau di gadget gitu. Seperti kita tahu kan banyak banget yang pas main apa atau pas belajar apa tiba-tiba ada iklan muncul. Nah, hal-hal seperti itu kan yang kita sangat sayangkan ya kalau dilihat anak-anak yang di bawah umur 2 tahun. Makanya jangan ditinggalin untuk alasan apapun gitu. Terus umur 2 sampai 4 tahun itu tadi aku juga udah bahas, benar-benar diminimize sampai sekitar 1 jam sehari, bukan sekali main ya, sehari. Nah, itu bisa dipecah-pecah jadi 15 menit atau 30 menit kita break dulu gitu. Nah, kemudian 5 tahun ke atas itu 2 jam sehari maksimal, bukan per game. Per hari itu 2 jam. Dan tadi kalau remaja itu bisa sampai 4 jam, tergantung dari aktivitasnya juga. Kalau nggak butuh 4 jam ya nggak usah dimaksimalkan. Gitu sih Kak, kurang lebih. Oke, jadi tergantung usia semua itu di umur berapa. Iya, betul. Berapa lama screen time ini cocok Biola. Ini mungkin kalian untuk biasanya masih bingung nih Mbak, main sama anak atau harian full 24 jam selalu dia mentok aja gitu ya. Ada saran untuk ibu-ibu baru atau ibu? Oke, sorry Kak, tadi ujung pertanyaannya apa Kak? Untuk ibu-ibu baru ya? Sorry. Iya, saran untuk bisa menghabiskan anak gitu, biar enggak. Oke, supaya anak nggak kecanduan gadget gitu ya. Ya, jadi tadi kan juga kita udah bahas nih, kayaknya aku pernah ngulas juga beberapa apa maksudnya kekhawatiran ya. Jadi kadang-kadang nih jujur ya, Mams di sini harus jujur ya. Kadang-kadang kita kasih gadget tuh kalau kita lagi ribet, bener gak sih gitu. Supaya anaknya juga ikutan sibuk karena ibunya lebih sibuk gitu kan ya. Nah, jadi untuk ibu-ibu baru gitu ya, untuk mams-mam yang sibuk, tolong jangan jadikan gadget ini sebagai solusi gitu. Gadget itu bukan solusi, solusinya itu kita kok gitu. Sebagai orang tua gimana caranya ketika kita sibuk, pastikan kita kasih aktivitas juga yang positif buat anak. Misalnya kayak kalau mau masuk TK kan butuh apa namanya kekuatan motorik, kita kasih mainan yang bisa menguatkan jari-jari tangan gitu ya, dan lain sebagainya. Dan itu juga pastinya dalam pengawasan kita sebagai ibunya gitu. Jadi jangan karena anaknya nggak tahu mau diapain atau rewel itu dijadikan kita ngasih contoh nih kamu pakai gadget aja jadi kamu jadi tenang, kamu jadi aman, kamu jadi nyaman. No gitu, karena itu adalah suatu pembelajaran. Ketika nanti anak ngerasa nggak nyaman atau ngerasa ada something yang susah gitu ya, dia akan nyari gadget bukan nyari kita gitu. Jadi ini kesempatan kita buat ibu-ibu baru gitu ya, untuk menjadikan diri kita sebagai orang tua itu solusi buat anak, bukan gadget. Gitu sih Kak. Udah menjawab ya? Ya, ya. Oke, terima kasih jawabannya. Jadi pas bunda-bunda juga nih, jadi harus bisa membuat permainan untuk anak-anak kita. Nah, kasusnya ternyata anak dia terlanjur itu bisa dihentikan. Oke. Oke, ini kayaknya sama juga nih. Aku sekarang baca untuk Moms Uni Eriati ya. Jadi kalau udah kecanduan, udah terlanjur gitu ya, itu bisa nggak sih di stop? Terus apa sih yang harus kita lakukan untuk bisa membatasi supaya tidak tersinggung si anaknya? Nah ini nih tipikal pola pengasuhan yang permisif. Nggak mau konflik. Iya, jadi aku pun ngalamin kok ketika
aduh nih kalau dibatasin berantem nih aku sama si anak gitu ya. Tapi mendingan kita yang bantuin sekarang gitu kan, atau nanti kita akan lebih sulit lagi untuk membantunya di masa depan gitu. Lebih baik kita kasih batasan sekarang daripada nanti dunia akan membatasi anak kita gitu kan, serem banget ya. Jadi mendingan yuk kita tetapkan batasan gitu. Kalau udah kecanduan, jangan putus asa, selalu ada cara selama kita konsisten. Terus jangan bawa emosi kita gitu. Jadi ketika anak lagi ngamuk-ngamuk gitu ya, teriak-teriak atau apalah, karena itu kan ada gejala penarikan tadi ya. Jadi ketika ditarik dia akan meronta-ronta dan sebagainya. Kita tetap harus fokus gitu. Artinya, oke, kita akan lakukan ini, kita akan tetap tegas, bukan keras ya. Kalau keras itu kasar. Tapi kalau tegas itu kita tetap bisa lembut kok gitu. Cuman kita nggak tergoyahkan gitu ya. Oke kan Mama bilang jam 7 sesuai kesepakatan waktu kemarin kita udah bahas bareng, jam 7 kan kamu melakukan aktivitas lainnya. Gadget sudah selesai. Berarti Mama harus ambil ini sesuai dengan apa yang kita sudah sepakati. Ya udah gitu. Itu yang bisa kita lakukan. Jadi tadi toleransi yang udah meningkat, misalnya let's say seharian bisa 5-6 jam gitu ya. Nah, kita bisa batasin besoknya misalnya 4 jam gitu. Jadi nggak kita tarik langsung sama sekali juga gitu kan. Jadi perlahan dosis lah ya. Dosis gadgetnya itu kita turunkan. Tapi harus fair enough ya Mams. Harus diganti sama aktivitas-aktivitas yang nggak kalah serunya dibandingkan dengan gadget nih. Udah aku bantuin nih Mam untuk cari aktivitas-aktivitas ya yang kalau aku yang lakukan di rumah kan mungkin beda dengan yang Mams lakukan. Jadi misalnya kalau di luar rumah, kalau ada taman dekat rumah bisa main di taman, olahraga, eksplorasi, wisata alam, main sepeda, bikin permainan yang dulu tuh yang zamannya kita beda zaman. Dulu tuh kan kita suka ada permainan tradisional yang bisa bikin sendiri gitu ya. Kalau di dalam rumah bisa masak, bisa baca buku, bisa dekorasi rumah, bisa bikin hasil karya, bisa main board game. Banyak banget dan aku minta tolong Mam semua di sini, habis dari IG Live ini, yuk sama-sama kita bikin list. At least 10 aktivitas di dalam dan di luar rumah, supaya ketika nanti kita bantuin anak-anak yang sudah kecanduan ini, kita bisa ganti aktivitasnya dengan aktivitas yang seru, seperti itu. Gitu, Kak. Oke, Panjang ya, Kak? Iya. Jadi betul banget. Terus cobain kan. Karena salah satu yang aku gadget gitu Bapak. Yang tradisional relate juga. Iya. Kalau FZ nih Bapak hanya mengubah pola pikir anak. Jadi ganti ke permainan. Masalahnya Oke. Bagaimana cara mengubah pola pikir anak gitu ya? Oke, ya pertama sebelum ngerubah pola pikir anak, ngerubah pola pikir kita dulu sebagai orang tua. Kadang-kadang kitanya nih yang dirubah ya. Aduh, kalau aku nggak kasih anakku, nanti anakku nggak teknologinya terbatas jadi gaptek, nanti anakku nggak ditemenin. Apalagi toh, ini aku udah ada juga nih daftar listnya. Nanti mau pendidikan ngerjain tugasnya gimana gitu ya. Terus nanti kalau aku sibuk nggak dikasih gadget, aku nggak bisa kerja. Pokoknya mindset gitu ya. Itu kita harus hilangkan dulu. Kita harus bisa nyaman tanpa gadget. Masalahnya, ini sayang kita nggak ketemu ya. One day mungkin kita bisa ketemu ya Kak ya. Aku pengen tanya, pengen lihat langsung reaksi dari Mam semua. Lebih panik kalau ketinggalan dompet atau ketinggalan gadget? Ayo. Jujur. Nah, kalau kita udah bisa nyaman, meskipun kita ketinggalan gadget, masih oh ya oke lah, gadgetku tertinggal sudah ya gitu. Nah, baru kita bisa ngerubah pola pikir anak. Nah, kitanya aja sendiri masih tergantung sama gadget, bener nggak sih? Gitu. Coba sebelum tidur yang dilihat siapa? Suami bukan kan? Gadget. Bangun tidur ngecek apa ya kan? Gitu ya. Jadi kita rubah dulu pola pikir kita, baru kita bisa yakinin ke anak bahwa kamu oke kok tanpa gadget gitu. Dulu kan kita juga ada gadget, kita baik-baik aja ya, meskipun kita harus mendidik anak sesuai zaman, tapi zaman dulu itu membuktikan bahwa kita tuh sebenarnya udah lengkap, diciptakan Allah tuh udah lengkap tanpa gadget gitu. Jadi yuk kita berkreasi, kita berkreatif. Ketika dapat masalah apa, kita nggak harus nanya ke Mbah Ji gitu ya. Aku nggak mau siapa namanya gitu ya. Pokoknya ke Mbah itu ya.
Kita bisa kok cari sendiri ya jalannya. Kita bisa kok tanya ke orang tua kita yang punya pengalaman lebih banyak misalnya gitu ya. Gitu Kak. Jadi pola pikir ya Mbak Ana. Iya, itu otomatis nanti ke transfer kok ke anak-anak. Nah, ada sih kalau misal yang dengan gadget ya Mbak, anak ngelihat kita main gadget juga, dan bisa tetap membatasi screen time juga, waktu untuk main gadget gimana? Sorry, waktu terbaik bermain gadget Kak? Untuk orang tua supaya waktu terbaik main gadget terus jadi ikutan main gadget. Oh, aku kurang jelas pertanyaannya. Waktu bagaimana mengedukasi anak supaya tidak bermain lama dengan gadget gitu ya, bukan? Oke. Jadi orang tua itu lihat gadget gitu. Sorry, aku belum, suaranya putus-putus lagi Kak. Aku nggak dapet full sentence itu apa kalimatnya. Maaf ya Kak, ini soalnya nggak terdengar. Bapak Mbak Fabiola ini mungkin Hujan kali ya. Di sini juga hujan. Iya betul. Ini aku Iya. coba ulangi. Putus atau sudah cukup jelas? Iya. Tadi ke orang. Iya. Pertanyaannya ke orang. Iya. Bagaimana cara aku ingin bermain yang melihat juga dan sampai menanggapi. Oke. Aku belum dapat Kak pertanyaannya Kak, sorry. Aku nggak jelas. Suaranya jauh, iya suaranya jauh betul. Mam Dernita. Oke. Cuma bagaimana caranya? Iya, sama aku sama Mam Dernita nih, jangan-jangan kita deketan nih Mam. Oke, aku sambil nunggu kakak, aku boleh jawab lagi ya. Ini, oke. Setiap hari, Kak, aku udah bikin playlist, oke. Tapi setiap hari itu aja, jadi anak-anak bosen. Jadi lebih baik minggu ganti playlist kah atau gimana? Nah, oke, ini bagus banget nih pertanyaannya ya. Jadi memang tugas kita kan bikin playlist tadi yang 10 itu dari awal sebagai pancingan sih Mam sebenarnya, nanti gantian. Jadi misalnya ini minggu depan kakak ya yang bikin 10 listnya gitu ya, karena kan kita ada batasan nih sekarang, hanya boleh main gadget dari jam berapa sampai jam berapa. Itu kan kita meeting keluarga, bikin daftar, karena masing-masing keluarga itu aktivitasnya beda, lesnya beda-beda gitu kan ya. Jam anak-anak itu bisa screen time-nya beda-beda gitu. As long as itu bisa masuk ke dalam usia tadi, berapa jam maksimal yang bisa digunakan itu nggak masalah. Nah, tapi penggantinya itu bisa gantian. Jadi minggu ini moms, nanti papanya, nanti kakak pertama, kedua, adik ketiga gitu ya, dan seterusnya. Jadi itu bisa tiap minggu bisa berubah gitu. Mudah-mudahan menjawab ya Mam. Oke. Yes. Ya Kak. Jelas. Belum Kak, belum jelas. Belum. Nggak apa-apa, nanti aku sambil jawab-jawab nih. Ada Mam Anisan. Bu, bagaimana cara bersihin anak dengan kecanduan anak dengan tantrum? Oke, jadi maksudnya nih kecanduan gadgetnya itu pakai diiringin tantrum gitu ya. Jadi setiap dari kita itu pasti anak-anaknya pernah tantrum, ya kan? Nah, tapi hati-hati dengan tantrum manipulatif, Mam. Jadi ada anak-anak yang menunjukkan tantrumnya itu untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Nah, ini Mam juga bisa harus
peka ya membaca anak-anak yang menunjukkan tantrum manipulatif ini gitu. Jadi kita bisa selama anak ini tidak membahayakan diri atau lingkungannya, kita bisa abaikan. Artinya kita menunjukkan bahwa apa yang kamu lakukan ini tidak membuat keinginan kamu itu tercapai gitu ya. Tapi kita bisa saat anak itu tenang baru kita berikan reaksi. Jadi anak akan belajar bahwa oh, kalau aku tenang, sedikit aja aku tenang, mamaku baru bereaksi. Tapi selama aku guling-guling, selama aku teriak-teriak, tuh mamaku kok cuek aja ya. Oh ini nggak berhasil nih gitu. Nah pembelajaran itu membutuhkan emosi tingkat tinggi yang matang ya. Emosi yang matang tingkat tinggi, Mams. Jadi harus benar-benar dinetralisir, nggak boleh kebawa emosi supaya anak-anak juga bisa belajar bahwa wah mamku emosinya luar biasa ya, nggak tergoyahkan meskipun aku udah annoying gitu ya, udah mengganggu luar biasa gitu. Tapi selama tidak sesuai dengan perilaku yang diharapkan, artinya ikutin aturan yang sudah disepakati itu, ya kita harus firm gitu. Firm itu tegas tapi nggak harus keras gitu. Itu sih bisa dicoba ya, Mams. Mudah-mudahan membantu. Oke. Fabiola, Bagaimana Kak? Ya, suara saya sudah cukup putus-putus atau masih? cukup terdengar Kak. Nanti kalau aku ada kesulitan nanti aku kabarin lagi. So far tadi sudah mulai terdengar. Iya ya. Minta maaf banget. Nggak apa-apa. Sinyal kan bisa datang dan pergi sesuka hati. Oke, nggak apa-apa. Yang penting kan materinya tetap dapat ya. Mudah-mudahan teman-teman semua, Mams semua di sini tetap bisa dapat manfaatnya. Ya, amin. Terima kasih. Kita lanjut ya ke next question. Oke, siap. Nah, Mbak Fabiola, ibu-ibu yang sebagai konten kreator, kan Mbak Alren, jauhkan distraksi gadget, terutama yang profesi sebagai konten kreator. Oke, ini maksudnya Mams jadi konten kreator di mana digital adalah partner sejati gitu ya. Iya, tapi kan tetap ya. Maksudnya apapun pekerjaan kita, mau digital kreator, konten kreator, mau apapun, itu tetap kita kodratnya kan sebagai orang tua itu membersamai anak ya, mendidik anak gitu. Jadi paling tidak ketika kita bersama anak itu yaitu jadikan mereka yang pertama dan utama supaya kita kelak kalau kita sudah insya Allah kita punya usia yang panjang, kita udah tua nanti, mereka juga akan menomorsatukan kita gitu, memprioritaskan kita gitu sih. Jadi itu sebenarnya yang aku terapin juga sih. Aku juga harus bikin materi gitu kan ya. Nah ketika ada mereka gitu, beneran meskipun sulit ya, tapi perlahan-lahan gitu, oke. Ini udah waktunya mereka, yang lain itu menjadi nomor 2. Dan ketika ini kan amanahnya Allah ya, jadi ketika kita menomorsatukan amanahnya Allah, insya Allah yang tadinya kita nomor 2 kan itu juga akan diberikan jalan kok. Artinya pekerjaan itu bukan segalanya gitu ya, tapi buat anak itu kita segalanya. Mungkin itu bisa menginspirasi. Mudah-mudahan ya, Mams. Nah itu jawabannya. Memang berprofesi sebagai makan si kecil supaya nah ngomong-ngomong tadi kan kita sudah bahas sedikit ya gadget untuk si kecil, kemampuan sosialisasi, tapi ada dampak lainnya nggak, dampak pada hubungan speech delay atau hal-hal yang lain? Oke, maksudnya dampak apa ya, kayak dampak negatif, dampak pada tubuh kembang anak itu ke depannya kalau kecanduan gadget. Iya, betul. Ya, jadi ya kita bisa bayangkan ya ketika kecanduan itu terjadi misalnya let's say di usia SD gitu, di mana anak-anak sudah membatasi pertemanan. Jadi ketika besar pun pengalaman di masa kecil itu kan bisa memprediksi gitu ya, memprediksi
keberhasilan di masa yang akan datang gitu. Artinya ketika si kecil sudah biasa untuk konflik dengan teman, terus gimana sih caranya gitu tanpa harus nanya mbah itu ya. Dia bisa cari gimana solusinya. Itu kan pengalaman yang nantinya bisa dipakai ketika mungkin masuk SMP, SMA gitu, karena sudah ada pengalamannya. Tapi kalau misalnya di masa SD ini full gadget, mau dapat pengalaman dari mana gitu, mau belajar dari mana gitu kan ya. Itu baru dari sisi sosial. Kemudian yang kedua tadi misalnya dari emosi gitu ya. Bagaimana anak ini bisa mengendalikan diri kalau kebebasannya aja itu direnggut oleh yang namanya gadget gitu. Jadi bukan berarti aku musuh nama gadget. Iya ya, Feby main yuk gitu ya. Aku tadinya bebas gitu. Oh oke, oke Irma, aku main ya sebentar ya gitu. Sekarang enggak. Feby main yuk. Aduh level 5 lagi nih, bentar lagi level 6. Aduh udah deh aku cokin aja. Yang penting aku dapat naik level. Nah jadi kan gitu udah nggak bebas lagi. Itu direnggut gitu ya dengan gadget kan. Kita bisa bayangkan ketika kebebasan kita sudah direnggut, nanti ke depannya kita akan nggak nyaman kan untuk ke teman-teman kita untuk memilih apa yang kita mau gitu karena sudah terbiasa dengan gadget dan banyak dampak-dampak negatif lainnya seperti itu sih Kak. Oke, mudah-mudahan terjawab ya Kak. Gimana nih cara? Supaya Sorry Kak. ya pesan khusus untuk orang ya mengajarkan kepada anak-anak menggunakan gadget yang lebih cukup jelas Mbak Fabiola suara saya? Oke, bagaimana cara mengajarkan anak memakai gadget dengan bijak gitu ya? Iya. Kurang lebih ya. Iya, pesan Mbak Fabiola semua di rumah nih supaya bisa mengajarkan lebih bijak lagi. Oke, yang pertama, jadikan gadget itu apa ya, pilihan yang terakhir. Itu yang pertama, karena banyak pilihan yang lebih baik gitu daripada menjadikan gadget itu solusi. Misalnya tadi diskusi dengan orang tua gitu ya, trial and error, kemudian memperkaya wawasan dan banyak lagi lainnya gitu. Jadi nggak harus buru-buru memperkenalkan gadget sebagai solusi. Misalnya kayak tadi 2 tahun udah mulai ya, udah kasih gadget gitu, kasih screen time gitu ya. Aduh makan susah, kasih screen time gitu. Jadi anak itu terbiasa cepat dan instan mendapatkan apa yang diinginkan. Salah satunya dengan screen time, dengan gadget ya seperti itu. Nah kemudian nomor 2, pastikan kita punya apa ya kayak kontrak gitu kayak surat kontrak gitu ya. Kalau anak-anak belum bisa nulis ya kita tuliskan atau kita gambarkan ya pakai visual support. Jadi kita juga bisa anak-anak juga bisa paham bahwa apa yang boleh dan nggak boleh ketika kita memberikan gadget gitu. Dan jangan pernah memberikan gadget itu 24 jam tanpa pengawasan. Jadi istilahnya kalau mau pakai gadget atau mau screen time itu kita tahu. Jadi kita bisa tadi ngelis berapa yang sudah digunakan hari itu gitu ya. Kemudian yang keempat, kita juga bisa menjadi contoh dulu. Oh gini loh cara pakai gadget. Orang tua aku tuh pakai gadget itu ada waktunya loh gitu ya. Tadi seperti kakak tadi udah bilang, ini kalau misalnya kerjaannya konten creator gimana gitu kan ya. Nah itu nggak jadi alasan sih buat kita nggak menjadi contoh yang baik buat anak. Tetap harus ada batasan waktu kapan kita kerja, kapan kita membersamai anak gitu ya. Dan kemudian tetap peka. Jadi supaya kita tetap bijak, kita juga ngajarin anak kalau misalnya kamu matanya kok udah kayak kriup-kriup gitu ya, nggak nyaman gitu, kamu harus stop berarti. Atau misalnya kamu kalau ngerasa kok ini kayaknya udah mulai pusing atau udah mulai apa, jadi lebih peka terhadap
perubahan-perubahan diri gitu ya. Kemudian juga aktivitas-aktivitas kayak main sama teman dengan gadget. Hal seperti ini sih Kak yang perlu diantisipasi ya supaya anak-anak bisa bijak bermain gadget. Nah, itu ya, dan kayaknya kita harus konsisten juga dan juga jadwal gadget ya. Pastinya. Jangan ubah jadwalnya, Iya. nggak terbiasa gitu ya. Betul Kak. Terima kasih. Oh iya Kak. Iya, Kak, aku juga mau info ke orang tua ini penting banget ya, Mams, tambahan karena di sini sekarang kan banyak cyber bullying ya, kemudian juga banyak kejahatan online ya. Jadi sebelum kita memberikan gadget, kita juga harus bisa memastikan anak-anak kita tuh berani ngelapor gitu. Jangan ketika ada konten pop up terus malah diliatin gitu loh, bukan mendengarkan kata hati untuk di skip, di blok atau ngelapor ke kita. Itu yang kita juga harus sampaikan ke anak bahwa kamu bisa aja melihat sesuatu yang tidak ingin kamu lihat atau membuat kamu nggak nyaman. Nah, saat kamu melihat itu, kamu harus lapor ke mama atau papa, kamu harus segera skip gitu ya, karena ketika kamu nggak skip, maka konten itu akan merusak pikiran kamu, akan merusak hati kamu gitu, dan mama sama papa pastinya nggak mau kamu merasakan itu. Itu yang kita harus juga infokan ya sebelum kita memberikan kesempatan anak-anak berselancar di internet gitu ya, atau dengan screen time-nya seperti itu Kak. Betul banget. Juga dari Mbak Fabiola kasih awareness juga kan yang memang nggak bisa gitu ya Mbak Fabiola. Iya. Untuk 1 jam ini sudah full dan meskipun Fabiola kasih sinyal, kita kasih informasi sharing di rumah. Terima kasih banyak. Thank you. Terima kasih banyak dan untuk teman-teman kalau misalnya tahu lagi nih tentang lifestyle kayak gitu, bisa banget follow Mbak Fabiola. Di sana juga informasi anak kalau itu bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih banyak ya Mbak Fabiola. Terima kasih Kak, terima kasih teman semua. Thank you so much ya, mudah-mudahan manfaat. Insya Allah bermanfaat untuk kita. Sangat insightful. Thank you so much. Thank you. Sehat selalu. Sehat selalu juga. Oke, aku izin live ya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih banyak. Thank you. Nah, untuk teman mata semua sudah menyampaikan ya kalau di live iBoost Talk yang ke-10 ini juga akan ada giveaway untuk 3 orang pemenang, yaitu sebesar Rp150.000. Nah, aku akan informasikan untuk teman mata semua siapa aja yang berhak untuk mendapetin giveaway dari iBoost, yaitu dari yang pertama, dari username-nya atas nama Anna_FZ. Nah, untuk username @Anna_FZ nanti bisa langsung DM ke Mibus supaya bisa klaim untuk hadiah giveaway-nya. Terus yang kedua itu ada username atas nama Alrendi_Masya. Jangan lupa untuk DM Mibus juga untuk bisa klaim hadiah giveaway-nya. Dan yang terakhir ada atas nama @robitim602. Nah, bisa juga DM Mibus untuk bisa klaim hadiahnya atau klaim giveaway-nya. Thank you so much ya. Selamat untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk tetap follow dan pantengin Instagram iBoost di iboost.id supaya teman-teman juga bisa dapetin informasi yang menarik lainnya. Karena di sini kita juga share banyak hal, nggak cuma tentang kesehatan ataupun hal lain, tapi hal juga yang menarik untuk teman-teman semua bisa pantengin terus dari lifestyle, kesehatan mata, dan yang lainnya. Dan pastinya teman-teman jangan lupa untuk jaga kesehatan matanya ya dengan mengkonsumsi iBoost, karena ingat mata, ingat iBoost. Dari saya cukupkan untuk iBoost Talk kita yang ke-10 ini. Sampai jumpa nanti di iBoost Talk yang selanjutnya ya. See you teman mata semua. Thank you sudah join dengan kita.